Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Iwatu iman rahimakumullah, di ayat ke-160 hiji kurang sadayana diajarkan ku Allah Subhanahu wa taala aya perkara-perkara anu tong nepikeun di bawah maut. Salah satu paling besar anu teu meunang di bawah maut teh nyaeta kakafiran ka Allah Subhanahu wa taala. Karena ku Allah dugikeun ka diparentahkeun la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal itu kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri beragama Islam. Kemudian dijelaskan di ayat 162-nya kenapa perkara kekafiran itu jangan sampai dibawa mati. Maka di ayat ke-162 Allah mengatakan khalidina fiha, mereka itu akan kekal di dalamnya, di dalam laknat yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya. Dan laknat Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di akhirat itu adalah siksa api neraka. Makanya kekal di akhirat itu adalah dalam api neraka sebagai bentuk perwujudan dari laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Urang lamun diceleh oge kan eta teh geus teu ngeunaheun gitu. Komo lamun diceleh teh bari diteunggel, eta teh nambah 2 kali lipat nyerina, nyeri awak, nyeri hate. Maka ikhwatimar rahimakumullah, di akhirat itu adalah bentuk siksaan yang sempurna, di mana manusia disiksa mental dan juga disiksa jasadnya. Nah, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah diterangkan kepada kita bahwa amalan itu baik dan buruknya itu akan menetap di dalam diri kita, dan balasannya lah yang justru akan kekal dibanding amalnya. Jadi orang geus salat bete geus we sakitueun, tapi pahalana itu ketika nanti sudah dihisab manjang, khalidina fiha, kekal. Makanya kacida untungna jalma-jalma anu iman dan beramal soleh mah beramalna sakali tapi dibalasna kekal di dalamnya. Demikian pula sebaliknya, dosa yang kita amalkan itu bisa jadi dosana sekali tapi siksanya itu kekal menetap, akan selamanya di neraka. Nah, ikhwatimar rahimakumullah, tetapi dunia ini adalah kebalikan dari akhirat. Dimana kalau akhirat itu sifatnya kekal, maka dunia itu sifatnya adalah berubah, tidak menetap pada suatu keadaan. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kafir pun itu masih dibuka peluang selama masih di dunia dengan ayat illal ladina tabu wa aslahu wa bayanu, kecuali bagi mereka yang bertobat kemudian memperbaiki urusannya itu wa bayanu, dan menjelaskan perkara-perkara kebaikannya, perkara-perkara yang telah mereka rusak, perkara-perkara yang telah mereka sembunyikan dari sifat-sifat Nabi Muhammad di dalam Taurat yang telah diterangkan kepada mereka. Tong nepikeun ka dibawa, nepikeun ka maut. Sabab ternyata kekalnya itu selain mengekalkan nanti di akhirat, kan jariahna eta teh manjang. Jalma-jalma anu meyakini bahwa dia itu mengatakan tidak ada Nabi Muhammad kan jadi kafir gara-gara manehanana teu nerangkeun. Tapi kalau misalnya mereka itu menjelaskan, maka yang akan terbukti mana yang benar-benar ingin mengikuti petunjuk atau berada di dalam kesesatan setelah jelas petunjuknya. Nah, oleh karena itu mereka itu sebutkan kekal di dalamnya, bahkan dijelaskan la yukhaffafu anhumul adabu,
tidak akan diringankan bagi mereka siksaanana. Kalau di dunia mah ngeunahnya disiksa teh. Di penjara maksudnya teh. Di penjara kan anu ku dikurung bisa bari ngopi, ya anu ngerokok, ya anu ngobrol, ya anu gogoleran gitu nya. Aya anu olahraga dijamin, bahkan diajarkan berbagai keterampilan. Tah eta teh disebutna keur disiksa. Di akhirat gitu. Disiksa teh bisa nyase, bisa gogoleran, bisa makan-makan, komo diajarkan keterampilannya. Mau mungkin lain ge siksaan, lamun ngan ukur sakadar kitu mah. Tapi siksaan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan di dalam had. Lamun misalnya orang tersebut menuduh orang lain berzina, dicepret 80 kali jilidan, geus beres. Jadi disebutkan siksaan itu diterapkan sampai selesai siksaannya. Nah, di dalam akhirat karena siksaannya itu kekal, la yukhaffafu anhumul adzabu, tidak diringankan. Di dunia mah aya amnesti, aya noni gerasi, aya noninya. Nah, pokoknya berbagai dispensasi hukuman, baik itu karena hari raya atau dari pemimpin atau karena kelakuan baik gitunya. Di akhirat itu tidak ada keringanan apapun. Semua yang sudah ditetapkan baginya siksaan, maka la yukhaffafu anhumul adzab, tidak akan diringankan siksaan. Al-adzabu itu di dalam bahasa Arab asal pokoknya mah bersih, seperti dinacai adzbun furatun saibun syurabah. Jadi tawar, kemudian segar menyejukkan ketika diminum itu. Nah, kalimat adzaba itu kemudian berkembang menjadi al-ija musyadid. Jadi kelaparan yang sangat. Jadi di antara siksaan itu yang justru berat itu adalah kelaparan yang sangat. Karena lamun urang ditenggel beuteung wareg maka ngan ukur nyari nenggeuh, tapi lamun beuteung kukurubukan itu manusia itu akan merasa kesakitan. Yang paling sederhanana salatri atau mah gitu. Tapi manusia sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia itu tidak ada makanan yang dicerna, maka dia akan mengambil dari lemaknya itu dari daging atau dari lemak yang ada di dalam badannya. Otak meotan. Namun misalnya tertuang teh karena diambil dulu dari lemak dan otot atau daging yang ada di tubuhnya. Dikerusakeun geus beak daging jeung ototnya itu, maka akan diambil dari tulang sumsumnya. Jadi sumsum yang ada dalam tulangnya itu diambil untuk darah itu supaya bisa berjalan dan memberikan energi atau tenaga jantung, paru-paru dan semuanya. Nah, kalau sampai sudah mengambil dari sana habis, maka manusia itu pada tingkat menuju kematian karena lemah. Sudah mulai berdetak, tidak mencukupi lagi bahwa apa yang dipasok dari sari atau dari sumsum tulangnya tidak lagi memberikan tenaga. Nah, itu teh siksaan asal pokoknya kalimat adzab. Jadi al-ija'u syadid, kelaparan yang sangat. Wa qad akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i, bahkan sampai menjadikan ujian itu dengan ju'in, dengan kelaparan. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala walahum yudharun, dan juga tidak akan ditangguhkan. Jadi penanganannya itu atau siksaan itu tidak ditangguhkan, tidak diberikan waktu jeda, tidak diberikan eureun, di sana terus. Tidak ada waktu barang sedetik pun berhenti dari disiksanya. Sebagaimana orang-orang yang beriman tidak ada waktu sedetik pun untuk tidak menikmati kenikmatan yang ada di dalam akhirat. Nah, inilah yang disebutkan dengan kalimat khalidin, artinya kekal. Karena tuh kalimat khalidin itu artinya bermakna tidak akan mengalami kerusakan.
Di dunia itu semua yang kita nikmati itu selalu tidak sempurna, sabab aya rusakna, aya bosenna, atawa nu menikmati jeung anu mengalaminya justru yang rusak dalam arti mati. Maka di akhirat itu orang yang menikmatinya kekal dalam keadaan sempurna menikmatinya, dan apa yang dinikmatinya juga tidak pernah berubah, tetap dalam keadaan sempurna kenikmatannya. Nah, ikhwati rahimakumullah, ayat ini adalah ayat penutup dari pembahasan tentang Bani Israel dengan berbagai selingannya, termasuk kisah Nabi Ibrahim dan juga ujian-ujian yang telah kita bahas. Nah, ini ayat di 40 itu dimulai dengan ya Bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Ingatlah kenikmatan yang telah aku berikan pada kalian, di antaranya adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga wa aminu, diperintah untuk beriman, dan ditutup dengan wala tabisu haqqo bil batili. Nah, di ayat ini pun sama, ditutup dengan ayat 159 dan 60 itu bahwa tentang orang-orang yang menyembunyikan kebenaran dan juga kebatilan, dan ditutup dengan mereka itu kalau tidak bertobat, Bani Israil itu kalau tidak memperbaiki diri, maka oleh Allah Subhanahu wa taala disebut mati dalam kekafiran dan balasannya khalidina fiha, akan kekal di dalam api neraka. Mata sakali di nu goreng mah tong nepi ka dibawa maut, buru-buru beresan, buru-buru jelaskeun gitunya, sabab eta bakal kekal siksana di akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.